Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung. Kali ini saya akan berbagi materi tentang langkah sukses bagi pemula bisnis online. Baik, mari kita mulai. Banyak pengusaha sukses berbisnis online yang membuat siapa saja ingin mengikuti jejaknya. Tapi tentu saja tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dan sukses dalam waktu yang singkat hanya karena mengikuti jejak karir pebisnis yang besar. Anda perlu memahami pola pikir seorang pengusaha, seorang pebisnis, bagaimana merintis bisnis dari awal hingga mencapai puncak kesuksesan. Apalagi saat ini, sangat mudah bagi siapa saja membangun bisnisnya sendiri dengan kehadiran teknologi internet dan media sosial. Bagi Anda yang ingin memahami cara usaha online, mulai dari awal hingga mendapatkan omset yang menguntungkan, Anda perlu tahu beberapa tips berikut ini. Yang pertama, miliki mindset bisnis yang benar. Cara usaha online yang pertama dan penting adalah memiliki mindset yang benar. Jangan bermimpi menghasilkan banyak uang dari bisnis yang Anda bangun jika Anda tidak memiliki mindset bisnis. Ini adalah hal pertama yang harus dimiliki seseorang jika ingin mempraktekkan bisnis online tanpa modal. Pola pikir seorang pebisnis adalah bagaimana cara mendapatkan untung dari perputaran modal yang digunakan. Terserah apapun barang dan jasa yang sedang ditawarkan. Hal ini dipengaruhi oleh mental pekerja keras, pantang menyerah. Orang sukses yang sekarang Anda idolakan pernah merasakan proses panjang untuk bisa mencapai titik tersebut. Setelah pola pikir pebisnis sudah Anda miliki, ini adalah pondasi utama ketika Anda memutuskan untuk memulai sebuah bisnis online. Yang kedua, belajar ilmu bisnis online bagi pemula. Dengan keterbukaan informasi lewat internet saat ini, Anda bisa mendapatkan ilmu bisnis online yang berasal dari sumber yang kompeten. Bisnis online adalah bisnis yang dapat dijalankan secara online tanpa perlu bertemu langsung dengan berbagai pihak yang terlibat. Anda bisa mulai belajar bagaimana membuat iklan digital di sosial media, serta membuat akun di toko daring untuk memasarkan produk ataupun jasa. Para pakar marketing di luar sana banyak memberikan kursus gratis bagaimana cara memulai usaha online bagi pemula yang baru pertama kali terjun ke dunia bisnis. Dengan bekal pengetahuan bisnis di awal, Anda memiliki arah bagaimana konsep bisnis yang akan kita geluti di peta persaingan pasar online saat ini. Yang ketiga, identifikasi masalah yang dihadapi pasar. Tujuan utama sebuah bisnis adalah memberikan solusi bagi pelanggan yang nantinya akan menjadi konsumen loyal. Jika sejak awal kita dapat memahami masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan meresponnya dengan sebuah ide bisnis yang segar, maka peluang besar bagi Anda untuk berkembang. Selanjutnya Anda perlu mengamati apa yang sedang tren saat ini dan masalah apa yang timbul dari perkembangan sosial. Misalnya, bagaimana transportasi daring untuk antar jemput anak sekolah di saat pandemi. Saat ini jadi permasalahan yang memerlukan solusi di kota-kota besar yang tidak memungkinkan orang memiliki kendaraan sendiri karena kemacetan lalu lintas. Jadi, peluang Anda saat ini adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin
bisa kita pecahkan sebagai ide bisnis brilian. Yang keempat, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Sebelum membuka usaha online dengan potensi pasar yang menguntungkan, Anda perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu. Jangan tergesa membuka usaha online dan merasa percaya diri dengan apa yang Anda punya saat ini. Adalah sebuah kesalahan jika Anda tidak melakukan riset pasar terlebih dahulu. Buat riset tentang siapa saja yang akan menggunakan produk dan jasa Anda dan bagaimana Anda akan berinteraksi dengan mereka. Jika Anda menyasar target yang umum, Anda bisa mencoba cara bisnis online di media sosial Facebook. Tapi jika ingin menargetkan konsumen yang lebih spesifik, maka Instagram bisa jadi sebuah pilihan. Riset pasar dengan target konsumen yang lebih spesifik dapat memudahkan untuk mulai mencari ide bisnis online sebagai pemula. Jika segmen sudah bisa diidentifikasi dengan baik, dapat dikembangkan lagi ke segmen pasar yang lebih luas. Yang kelima, buatlah analisis kompetitor. Bukan hanya kita saja yang ingin menjadi pengusaha sukses di dunia ini. Ada jutaan orang yang punya niat mengembangkan usaha dan bermimpi untuk sukses. Anda akan banyak bertemu dengan pesaing yang memiliki ide bisnis yang hampir sama. Pesaing bukanlah musuh yang harus diperangi dan ditakuti. Dalam kondisi tertentu, orang-orang yang Anda anggap sebagai kompetitor justru malah akan menjadi rekan bisnis perjuangan kita. Untuk membuat bisnis menjadi sehat dan terus berkembang, kita butuh kompetitor agar konsumen mendapatkan banyak pilihan dan bisnis kita tetap berjalan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pesaing adalah membuat skema bisnis yang berbeda, seperti berbeda dalam hal pelayanan, berbeda soal harga, lokasi, dan keunggulan produk yang bisa membuat konsumen berpikir produk dan jasa mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fokuslah kepada pelayanan terhadap konsumen, bukan sibuk dengan mengalahkan pesaing. Yang keenam, cari model bisnis yang paling tepat. Dalam perkembangannya, bisnis online memiliki beberapa model yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Mulai dari cara bisnis online tentang makanan, online shop baju, bisnis online rumah, dan lain sebagainya. Beberapa model bisnis yang biasa ditemui saat ini adalah dropship atau reseller. Model bisnis dropship menekankan kepada teknik marketing di mana Anda harus mempromosikan produk tertentu tanpa memiliki produk tersebut. Sedangkan reseller adalah model bisnis konvensional di mana Anda memiliki barang dari distributor dalam jumlah banyak dengan selisih harga yang cukup besar untuk menjualnya kembali dengan harga eceran. Kedua model bisnis ini memungkinkan untuk dilakukan bagi para pebisnis pemula yang disesuaikan dengan kemampuan modal dan juga kemampuan marketing yang berbeda-beda. 7. Tentukan target pasar yang Anda inginkan. Setelah melakukan pengamatan terhadap kondisi pasar saat ini, Anda harus memiliki target pasar yang spesifik. Dari awal sejak memutuskan membuka bisnis online, target pasar harus sudah bisa dipetakan. Agar Anda bisa membangun brand dari toko atau produk jasa yang akan kita jual. Misalkan Anda akan menjual frozen food. Tentu nama produk yang akan Anda kenalkan pada konsumen
akan berbeda jika konsumennya itu muda atau konsumennya itu ibu rumah tangga. Jadi pastikan target pasar sudah Anda tetapkan sebelum beranjak ke langkah selanjutnya. Kedelapan, putuskan barang apa yang mau Anda jual. Target pasar yang telah teridentifikasi dan bisnis yang akan Anda jalankan berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dijual. Fokuslah pada barang dan jasa yang benar-benar Anda pahami dan sukai. Misalkan Anda sangat suka dengan dunia fotografi, tentu disarankan akan menjual produk-produk yang berkaitan dengan fotografi. Dengan memahami apa yang akan Anda jual, maka cara bisnis online yang Anda terapkan dapat lebih berkembang dibandingkan dengan orang-orang yang menjual barang hanya dari sekedar tren sesaat yang terjadi saat ini. Kesembilan, bangun sistem dan otomatisasi bisnis. Salah satu poin penting dalam menjalankan usaha adalah cara mengelola keuangan dan pemesanan. Siapkan satu nomor ponsel khusus untuk menjalankan bisnis Anda yang berbeda dengan nomor ponsel pribadi. Meski terkesan sederhana, tapi hal ini memudahkan mengidentifikasi konsumen dan berinteraksi dengan mereka. Selain itu, buatlah akun bank yang khusus untuk transaksi jual beli yang akan kita lakukan. Buat juga beberapa dompet digital yang sudah terintegrasi agar konsumen memiliki banyak pilihan dalam hal pembayaran sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Tak ada salahnya membuat akun WhatsApp bisnis atau Instagram khusus untuk membuat sistem bisnis semakin tertata. Ke-10, lakukan perbandingan harga pasar. Setiap penjual tentu ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Tetapi apakah harga yang Anda tawarkan sesuai dengan target pasar Anda? Atau harga kita sudah kompetitif? Untuk mengatasi dan mengetahui hal ini tentu perlu melakukan perbandingan harga produk sejenis. Bandingkan harga barang dan jasa kita dengan kompetitor. Produk bagus tapi overpriced bisa jadi mematikan bisnis Anda bahkan sebelum Anda mengambil keuntungan darinya. Apalagi untuk pebisnis pemula, hal ini perlu dihindari. Dengan melakukan perbandingan harga, Anda akan tahu apakah harga Anda kompetitif ataukah tidak. Ke-11, gunakan akun media sosial untuk promosi. Untuk membuat usaha online shop laris tentu tidak mudah. Anda perlu upaya lebih untuk bisa sukses dan bertahan. Oleh karenanya, perlu menyiapkan akun media sosial untuk promosi, bahkan untuk transaksi. Saat ini, setiap akun media sosial sudah diberikan keleluasaan untuk memasang iklan. Bahkan Facebook dan Instagram memiliki fitur market sendiri yang bisa digunakan secara gratis oleh siapapun. Buatlah akun media sosial untuk brand produk yang akan Anda jual dan pajang semua produk yang Anda tawarkan saat ini. Jangan lupa untuk memperbarui foto produk atau sekedar memposting konten untuk membuat konsumen tetap melihat toko online milik kita. 12. Manfaatkan relasi keluarga dan sahabat. Pada masa awal membangun bisnis online, jangan lupakan keluarga dan kerabat dekat. Mereka bisa menjadi pelanggan pertama kita, atau bahkan marketing pribadi yang loyal terhadap bisnis yang baru saja kita rintis. Jalinlah hubungan baik dengan keluarga dan kerabat dekat dan ceritakan apa yang sedang Anda lakukan untuk usaha saat ini.
Presentasikan usaha online yang baru Anda bangun dan minta tanggapan dari mereka sebagai satu saran dan masukan. Saran masukan dari keluarga dan sahabat terdekat sangat penting. Layaknya Anda memiliki tim marketing internal, tim quality control, dan konsumen loyal dalam waktu yang bersamaan. Ke-13, masukkan produk ke marketplace atau e-commerce. Langkah berikutnya, bisnis online untuk pemula adalah terjun ke marketplace. Selain membuat akun media sosial sebagai sarana promosi, selanjutnya membuat akun di marketplace atau toko online adalah langkah yang tepat. Dengan membuat akun toko online, konsumen akan merasa aman berbelanja karena meminimalisir penipuan dan sengketa jual beli di kemudian hari. Jaminan ini adalah garansi yang sangat penting bagi konsumen saat berbelanja online tanpa melihat dan menyentuh produk yang mereka beli, bahkan tidak tahu siapa penjualnya. Dengan adanya akun toko online, tentu akan membuat Anda terbantu dengan sistem yang sudah disediakan, seperti fitur chat, fitur pemesanan, pengiriman, serta potongan harga. Ke-14, buat website bisnis. Pada lini bisnis tertentu, membuat akun media sosial dan toko online saja dirasa tidak cukup. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah membuat website untuk bisnis online yang sedang kita bangun. Biasanya usaha online yang mengharuskan membuat website bisnis sendiri berkaitan dengan pengadaan jasa atau produk eksklusif, misalnya jasa animasi, pembuatan website, atau buku-buku tutorial yang dijual terbatas, jasa arsitektur, dan lain sebagainya. Website bisnis juga dipandang sebagai pengukuhan kredibilitas dari sebuah usaha karena membuat website membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menjadi sebuah usaha online yang memiliki website bisnis sendiri akan memberikan kepercayaan kepada calon konsumen kita. Ke-15, pasarkan produk secara konsisten. Dalam menjalankan bisnis berbasis online, ada yang dinamakan algoritma internet yang harus dipahami oleh setiap pebisnis pemula. Jika Anda tidak konsisten memasarkan produk atau mengisi akun media sosial dengan berita terbaru, maka bisa dipastikan Anda akan tenggelam oleh kompetitor dan produk-produk yang terbaru. Untuk itu perlu ditanamkan konsistensi dalam mengelola usaha online agar apa yang sudah disiapkan tidak sia-sia. Konsisten memasarkan produk berarti memantapkan posisi Anda di mata konsumen, di mana kita siap memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh konsumen kapanpun dibutuhkan. Ke-16, jalin komunikasi dengan pembeli. Keahlian yang juga harus dimiliki oleh pebisnis online adalah cara berkomunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat mempresentasikan produk kita kepada pelanggan atau bahkan kepada kompetitor. Usahakan dengan cepat merespon setiap chatting atau pertanyaan tentang produk yang sedang Anda tawarkan. Pastikan juga Anda cukup memahami serta cakap memahami seluk-beluk produk dan jasa yang dijual agar lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan oleh konsumen. Terkadang ada konsumen yang akhirnya membeli produk bukan karena kualitas dari produknya sendiri, tetapi karena penjual yang komunikatif.
Perhatikan poin ini. Dengan seksama, jika Anda memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, solusinya adalah Anda harus memiliki customer service yang ahli dalam berkomunikasi dengan konsumen secara langsung. Ke-17. Pertahankan pelanggan setia. Setelah melewati proses dari awal hingga mampu membuat sebuah transaksi penjualan, tingkatkan terus cara berkomunikasi dengan pelanggan sehingga menjadi pelanggan setia. Mereka bisa menjadi agen marketing gratis bagi kita. Oleh karena itu, Anda perlu menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Berikan diskon khusus bagi pelanggan yang telah melakukan pembelian beberapa kali, atau berikan bingkisan sebagai tanda terima kasih karena telah menjadi pelanggan yang setia. 18. Buat promosi semenarik mungkin. Beberapa produk biasanya terjual karena mampu menarik minat konsumen lainnya dan sesuai dengan ekspektasi dari konsumen itu. Namun di sisi lain, beberapa produk justru laris karena promosi yang dibuat sangat menarik, meski kualitasnya mungkin biasa saja. Dari sini kita bisa menilai bahwa promosi yang baik bisa menolong produk yang awalnya dipandang sebelah mata, justru membuat menjadi kompetitif. Buatlah tim kreatif untuk membuat konten promosi yang atraktif dengan tujuan mendapatkan atensi dari target pasar yang kita tetapkan. Ke-19. Terus lakukan inovasi. Hadirnya kompetitor dalam sebuah pasar bisnis menuntut untuk terus melakukan inovasi. Anda bisa melihat bagaimana produsen ponsel pintar berlomba setiap tahun meluncurkan produk terbaru yang berbeda dari para pesaingnya. Tentu yang diuntungkan adalah konsumen karena memiliki banyak pilihan. Oleh karena itu, jangan berhenti dengan produk yang sudah ada, meski penjualannya sudah berjalan dengan laris. Pada kondisi tertentu, konsumen akan berada pada titik jenuh dan menginginkan sesuatu yang baru. Sebelum hal itu terjadi, Anda harus memikirkan inovasi-inovasi yang akan membuat usaha online yang dirintis tetap bertahan. Yang ke-20, selalu optimis dan pantang menyerah. Last but not least, membangun bisnis memang tidak mudah. Anda akan menemukan banyak kendala yang membuat semangat melemah. Banyak orang sukses dalam berbisnis, tetapi tidak sedikit juga yang gagal di tengah perjalanan dan menyerah karena adanya kendala yang dihadapi. Jika Anda merasa sayang dengan apa yang sudah Anda bangun dan impikan sejak lama, maka jangan menyerah pada masalah teknis yang akan mengacaukan prinsip awal saat Anda ingin memulai berbisnis. Itulah para sahabat YouTube, bagaimana cara mengembangkan usaha online kita sebagai pemula yang bisa Anda terapkan. Tetap bersemangat dengan tetap mempertimbangkan risiko yang bisa saja dihadapi pada setiap bisnis yang kita geluti. Semoga bermanfaat.